panggil tuh anak-anak dua-duanya kan, nih mama kamu mau ngomong sama kamu, bilang gitu. Ya katanya, Pak aku titip ya anak-anak. Loh kamu jangan ngomong gitu dong, emang kamu mau kemana, saya bilang gitu kan. Ya pokoknya aku titip deh Pak anak-anak. Itu Bang. Terus pas bacaan surat Yasin, saya baca Bang. Itu orang udah ngumpul Bang. Udah ada yang meluk istri saya, dar istighfar lah begini lah gitu lah, ya Allah. Pada waktu itu saya udah nggak bisa ngomong apa-apa saya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Si ganteng dari Bekasi, satu-satunya yang wajib diselamatkan dari kepunahan. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang mau diangkat ceritanya di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui voice note di nomor WhatsApp di 0852 123456683. Dan jangan lupa kunjungi booth kami yang akan diselenggarakan oleh Indofest 2022 pada tanggal 1 sampai 4 September. Di sana akan beragam banyak acara kegiatan yang akan diadakan oleh Jejak Backpacker selama event berlangsung. Kita tunggu. Oke, assalamualaikum Pak Furkon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Furkon, terima kasih nih buat Pak Furkon sudah datang ke studio Jejak Backpacker. Sama-sama. Ya, ini menarik banget nih Pak Furkon ya, cerita pengalaman dari Pak Furkon selama itu masih muda ya Bang? Ya, Pak, ya? masih punya anak satu lah. Anak satu ya. Oke, Pak Furkon bisa diceritakan dulu sedikit aja kisi-kisinya. Awalnya istri saya itu pernah dijadikan tumbal sama sahabat sendiri ya, sama sahabat sendiri. Terus setelah itu saya menjadi praktisi, ibaratnya gitu. Oh, oke. Sampai sekarang Pak ya? Sampai sekarang. Oke, disimpan dulu ceritanya Ya. Pak. Tapi sebelum Pak Furkon menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya, Pak Furkon, santai aja ceritanya Pak Furkon ya, biar bisa dinikmati sama penonton di rumah gitu. Jadi ceritanya mengalur aja dari awal sampai selesai. Ya. Ya, sudah siap ya Pak Furkon buat cerita ya. Siap. Oke, Pak Furkon silahkan. Pada awalnya sih kita bersahabat ya Bang ya. Awalnya kita bersahabat, dia baru merantau dari si A ini baru merantau dari Jawa lah Bang gitu kan. Oh, jadi Pak Furkon ini ada temen ceritanya. Ya, ada temen gitu. Ada temen. Jadi dia ngerantau dari Jawa itu ke kampung saya Bang. Itu awalnya kita nggak kenal Di daerah? di daerah Pondok Gede Bang. Oke. Awalnya kita nggak kenal, tapi kelamaan karena kita sering nongkrong bareng, kita kenal. Akhirnya daripada lu ngontrak kan butuh biaya. Betul. Sedangkan lu baru datang dari Jawa, mending tinggal di rumah gua aja. Gratis semua saya bilang gitu kan. Tinggal lah Bang di situ bareng tuh kita. Tinggal bareng semua, makan apa semua di rumah saya Bang. Itu kita pada waktu itu masih bujangan. Masih bujangan ting-ting lah. Iya, masih bujangan ting-ting. Dapat berapa tahun kita nongkrong, kok dia nggak kelihatan gitu loh Bang.
nggak kelihatan gitu loh. Kemana si A nih perginya gitu loh. Dapat 2 tahun dia nongol bawa istrinya, Pak. Tahu-tahu udah bawa istri, Ya. udah nikah. Tahu dia bawa istri. Ini siapa? Saya bilang. Istri gua, Gul. Oh, lu udah nikah. Jadi lu pergi itu diam-diam mau nikah. Nggak ngundang-undang kita, saya bilang gitu. Ah, biasa aja, saya bilang jawab itu. Dan dapat berapa tahun itu, Bang ya? Kita ya nongkrong bareng apa bareng ya biasalah gitu, Bang. Keseharian kita. Lama-lamaan anaknya meninggal, Bang. Oh, Ya, anak nomor 2. anak nomor 2. Anak nomor 2 itu meninggal. Nah, dapat berapa minggu setelah anak itu meninggal, kok datang ini, Bang, kendaraan, mobil lah. Mobil. Datang mobil ke rumah dia, Bang. Oke. Gitu. Saya bilang dalam batin, loh, kok buat beli mobil? Apa mertuanya yang kaya atau bagaimana? Saya nggak ngerti kan, Bang, ya, pada waktu itu. Dapat berapa tahun kemudian itu istri sahabatnya, Bang. Memang saya sendiri juga kenal dengan sahabat baiknya dia gitu. Oke. Sahabat baiknya dia gitu. Kenal lah gitu. Sakit, dibantulah sama dia, Bang. Dibawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, bolak-balik. Akhirnya dapat berapa bulan istri sahabatnya ini meninggal juga, Bang. Gitu. Meninggal juga. Datanglah buat kata barang baru, motor. Setelah 2 hari dimakamkan, datanglah motor baru, Pak. Oke. Nah, pokoknya di situ saya mulai hitung-hitung kecurigaan, gitu. Kecurigaan. Nah, kita hapuskan yang namanya sahabat dari kecil ya, dari bujangan. Hapus aja begitu pikiran untuk curiga sama dia gitu, Pak. Setelah setahun lewat, datang, Bang. Tahun baru itu, pada waktu itu tahun baru, sahabat saya itu, wah keadaannya sehat lah, Bang. Dibilang sehat, cuman emang main obat pada waktu itu, Bang. Sahabat saya ini. Oke. Nah, karena kita tahun baru nggak ada biaya, akhirnya ada dia. Dibiayain lah sama dia tuh. Wah, gampang lah. Ibaratnya keluar zaman sekarang dibilang cuan lah ya. Iya. Gampang lah keluar cuannya gitu kan. Dapat seminggu sakit, masuklah ke rumah sakit, Bang. Kita sempat nengok, Bang. Di rumah sakit itu sahabat saya itu sempat ngaco, Bang. Dia bilang apa? Berapa nomor yang keluar katanya. Oh. sempat ketawa saya, Bang, gitu. Mentogel. Iya, pada waktu itu kan emang zamannya togel, Bang. Iya. Gitu. Sempat ketawa saya. Ah, lu lagi sakit masih mikirin itu. Dibongkar, Bang. Catat. Wah, udah jangan kayak inilah. Dia bilang gitu. Saya rebut tuh kertas togelnya, Bang, sama pulpennya saya kantong. Lu sekarang lu pikirin diri lu biar sehat, saya bilang gitu. Keluarlah dari rumah sakit besoknya tuh, Bang. Sehat keadaan, Bang. Tapi kok kenapa tiba-tiba masuk rumah sakit lagi, Bang? Itu, Bang, yang bikin saya ibaratnya gimana ya? Boleh dibilang itu sahabat saya dari kecil, Bang. Kecil banget kita semua dari ya saya sering nginep di rumahnya lah, Pak. Betul. Oke. Ya Allah. Saya sering nginep di rumahnya, Bang. Sampai sama ibunya udah kayak ibu sendiri lah, Bang. Begitu masuk rumah sakit dapat seminggu, baliklah, Bang, dengan ambulan. Meninggal. Iya, balik dengan ambulan meninggal. Dari situlah makanya kecurigaan saya itu sama si A ini udah mendasar banget, Bang. Udah dalam lah gitu kan. Setelah dia dimakamkan, suasana tenang berubah. Tenanglah suasana gitu. Enak lah gitu suasana. Pada waktu itu dapat ya sekitar 8 bulan kalau saya ingat tuh, Bang, dari meninggal teman saya. Itu saya korban berikutnya kan sebenarnya saya, Bang, ini jadiin tumbal tuh saya sendiri gitu loh, Bang. Dikasihlah kita tuh sate, Bang. Sate baru dibakar, kita yang namanya kita sahabat. Tapi kecurigaan kita ada sedikit kecurigaan saya itu, Bang. Di situ karena sahabat saya ini meninggal yang dari kecil ini. Itu. Kita makanlah bertiga tuh, makan bertiga.
Sama istrinya. sama istri saya gitu kan. Setelah makan bertiga, terus istri saya bilang, Pak, kita kan 4 tahun nggak pulang kampung. Istri saya kan orang Gunung Kidul bang, Wonosari. Kita jual motor ya buat pulang kampung. Ayo. Akhirnya motor saya jual bang. Punya motor boleh kredit satu-satunya. Kita jual buat pulang kampung tuh. Waktu itu saya punya anak udah 2 bang. Itu pada saat pulang kampung itu. Pulanglah kita berempat bang. Pulang berempat. Nah saya tinggal, istri saya di kampung, saya di Jakarta bang. Saya di Pondok Gede Jakarta. Gitu kan. Setelah itu sering ngirimin lah tiap bulannya gitu ya. Lama kelamaan mamang saya ini punya hajat bang. Punya hajat mau nikahin ponakan anaknya dia gitu. Setelah menikahin anaknya, mamang saya bilang, jemput bini lo. Akhirnya saya jemput bang ke Jawa itu. Saya jemput, saya ajak kemari. Setelah saya jemput, nyampe lah dia di Jakarta, ya kan bang. Setelah itu dalam acara hajatan itu bang, itu ada kejanggalan bang. Jadi istri saya di sela hajatan itu habis maghrib itu kesurupan. Kesurupan, gitu loh. Ngamuk lah, teriak-teriak lah, mukul mamang saya lah, apalah gitu kan. Mamang saya sempat dicekek juga, gitu, karena saking kesel ya, gitu loh bang. Jadi kalau ada acara apa-apa, almarhumah ini ya kesurupannya itu kesurupan ibu saya bang. Jadi ibu saya sendiri gitu kan. Saya sebagai anak, karena ibu saya nyurup ke istri saya sebagai anak nggak terima bang. Masa ibu gua kok masih di alam dunia gitu loh bang. Ya. Gitu. Belum menghadap ke tempat yang semestinya gitu. Saya nggak terima di situ bang. Akhirnya pas lama-lama saya tarik ke kamar, sempat saya siram bang. Istri saya tuh pakai aqua saya siram karena saking nggak terimanya saya bang. Kalau ibu saya nyurup ke istri saya gitu kan. Akhirnya setelah saya siram, kok gue disiram? Dibilang gitu kata istri saya. Akhirnya dipeluk tuh bang. Dipeluk lah gitu. Dipeluk. Nah lama-kelamaan paginya datang itu, pas pagi setelah hajatan biasa tuh bang, normal lah kehidupan biasa gitu kan, kehidupan biasa. Dan setelah itu dapat berapa bulan itu istri saya batuk gitu, batuk. Saya kira itu kan penyakit biasa gitu. Dapat 2 minggu itu batuk kok udah diobatin, udah ke dokter kok nggak sembuh-sembuh gitu loh bang. Akhirnya saya berobat lah ke paranormal lah gitu. Jawaban paranormal apa bang? Istri lu sehat-sehat aja kok, nggak sakit katanya. Tapi kenapa dia selalu ngeluh perutnya sakit gitu loh bang? Itu selalu ngeluh perut saya sakit. Terus kita lari lagi ke paranormal lagi. Jawabannya sama bang, jawabannya sama. Selalu begitu, istri lu sehat-sehat aja gitu. Selalu jawabannya sehat-sehat aja ya kan. Nah dapat 2 bulan dia batuk bang, kita dikasih tahu sama orang waktu itu kalau nggak salah dipanggilnya Bunda bang, daerah Keranggan. Lari kita ke Bunda itu bang. Nah setelah lari ke Bunda itu saya dijelasin bang, pas dipegang istri saya itu dia sempat ngerem juga bang, kayak marah gitu kan. Dia si Bunda itu bilang, bang sebenarnya yang buat tumbal nih abang saya gitu bang, itu ya salah sasaran. Iya, boleh dibilang salah sasaran gitu, karena abang kuat jadi lari ke istri abang bang itu. Oh gitu bun, ya udah sekarang gini aja bun, saya minta tolong sama Bunda dah. Insya Allah ya bang katanya. Itu dapat 2 minggu saya ditelepon bang, ditelepon sama si Bunda itu. Pak ke rumah. Akhirnya saya ke rumah dijelasin, semalam saya diserang. Diserang bun, saya bilang gitu. Iya saya diserang sama jin pesugihan itu katanya gitu bang. Gitu loh, diserang katanya. Diserang. Akhirnya saya minta maaf di situ, saya ngomong apa adanya. Ya gimana sekarang bun? Udah sekarang kita jalanin aja bang.
saya juga berusaha, abang juga banyak doa ya, gitu. Baiklah, gitu. Pulang saya bang, habis maghrib saya nyampe dari rumah bunda itu, istri saya keadaan sholat bang. Itu dia lagi pakai mukena lah, perlengkapan sholat. Oke. Dia bilang katanya, waktu aku mau sholat pak, katanya, dia ngomong sama saya, waktu aku mau sholat itu aku ditiup pak kupingnya, ditiup kuping kamu. Sama siapa? Sama tetangga depan, kan? Sama si A tadi bang. Gitu. Nah terus setelah saya sholat itu, saya sholat itu ngangkat bang. Jadi istri saya itu sholat ngangkat bang, melayang di atas sejadah itu, melayang. Pas dia sadar jatuh. Itu kejanggalannya bang. Saya belum ada pikiran untuk menuduh dia lah bang, itu pada saat itu ya. Terus dapat seminggu lagi kan batuk, kena batuk nggak sembuh. Akhirnya saya bawa ke dokter lagi bang, spesialis. Ya kan, dokter spesialis, keadaan kita susah bagaimana, apapun kita jual bang, buat sementing istri sehat kan gitu. Ke dokter spesialis, diperiksa tuh perutnya, emang perutnya gendut bang. Itu pada saat itu dia dalam keadaan gemuk, batuk sebulan itu sampai kurus bang, sampai kurus istri saya itu, sampai perutnya aja yang gendut gitu. Setelah dapat 1 bulan dia ngomong lagi, istri saya bang ngomong lagi, Pak kenapa? Itu tadi tetangga depan katanya dia datang lagi sama putri itu Pak, sama putri apa nih? Putri ular Pak. Nah pada saat itu disitulah bang, kecurigaan saya itu udah mulai penuh bang. Kalau yang namanya putri itu pasti pesugihan itu. Pasti pesugihan. Oh berarti dia pesugihan ratu ular, saya bilang gitu kan. Setiap ada yang meninggal, datang motor baru itu. Memang kalau setelah ada korban itu usaha dia makin maju bang. Itu yang namanya kain buat sablon, datang ke rumah dia itu bisa 3 truk. Dapat 2 minggu kalau nggak salah saya dikirimin itu bang, ikan bakar gerame. Ikan bakar gerame bang, itu seumur-umur baru makan kali itu bang. Iya, buat beli juga enggak saat itu. Memang saat itu usaha saya masih narik beca bang. Iya, masih narik beca, boro-boro untuk beli ikan bakar kan. Untuk makan beras saja kita ibarat kata sehari-hari susah kan. Itu kita terima bang, makasih ya gitu. Alhamdulillah nih kita makan nih berempat bang. Gitu loh, anak saya, istri saya gitu kan, makanlah gitu. Pada saat makan itu anak saya yang nomor 2 cewek itu ngomong bang, Bapak, sambil nunjuk-nunjuk gitu kan, Bapak ada kuntilanak katanya. Kuntilanak di mana sih? Itu cuman pintu bang, cuman penglihatan dia kuntilanak gitu loh. Gitu bang. Akhirnya dia pindah bang ke belakang saya, ngumpet lah gitu lah. Udah deh, udah nggak ada kuntilanak ya. Gitu. Itu istri dalam keadaan sakit bang, tuh dalam keadaan sakit. Dapat setelah kejadian itu berjalan dengan biasanya, dapat beberapa minggu gitulah, percis 2 minggu istri saya itu sakit bang. Itu sampai dapat seminggu kemudian dia itu udah mulai mengalami kayak model sesak napas gitu bang, karena perutnya sakit gitu. Napasku kok nyesek pak katanya, kalau perut sakit tuh napas sesek gitu kan. Sama bos saya itu, saya disuruh nganter ke bandara bang, tahun 2014 kalau nggak salah bang. Saya ini udah nggak narik beca lagi. Udah nggak narik beca bang. Ya, saya udah nggak narik beca lagi waktu itu, udah jadi supir pribadi lah gitu kan. Nganterlah saya ke bandara bang jam 3 pagi. Istri saya dalam keadaan sakit di rumah sama anak saya kan. Nganter saya ke bandara bang. Pulang saya jam 5 pagi bang. Pada waktu itu Piala Dunia kalau nggak salah 2014, ada nobar di tempat temen. Akhirnya saya nongkrong sebentar bang. Nongkrong. Nah pas nongkrong itu suara tutit-tutit bang, burung tutit-tutit burung. Mungkin abang kenal kali ya, yang suaranya tutit gitu. Nah itu saya dengar suara itu, saya lari, ingat istri saya bang.
lari lah saya gitu loh. Lari, pas sampai rumah assalamualaikum, saya masuk ruang tamu, masuk kamar. Begitu masuk kamar, dia bangun bang, istri saya tuh bangun. Bapak katanya udah pulang. Iya gue udah pulang neng, gitu. Mati dulu ya pak katanya, gitu. Dia sempat bicara begitu sama saya. Bilangnya? Iya. Bapak udah pulang katanya. Iya neng, mati dulu ya pak, gitu. Blok, langsung jatuh bang, kayak orang mati. Gimana sih bang? Iya. Gitu. Nah di situ saya marah-marah dong. Kok sampai dia ngomong seperti itu gitu loh. Sedangkan saya kan nggak mau kehilangan gitu lah bang. Ya. Dia sempat ngomong begitu. Dapat berapa menit ya, sekitar 10 menit lah bang. Bangun lagi. Bangun gitu. Oke. Begitu bangun, bapak katanya bangun lagi, saya pak katanya kita ketemu lagi gitu bang. Itu awal-awal istri saya kena pesugihan itu bang gitu loh. Bangun lagi, dia itu lapar bang. Lapar minta beliin bubur bang gitu loh. Minta beliin bubur, dibeliin lah sama anak saya tuh, dibeliin lah. Setelah dibeliin, dia bilang apa pak? Pak suapin dong. Pak suapin. Tanda-tanda gitu. Udah ya. tanda-tanda, saya yakin bang. Okay. Saya dalam batin langsung kayak disambar petir gimana ya. Wah gue bakalan kehilangan gitu bang. Gue bakalan kehilangan ini, saya bilang. Saya suapin bang. Sampai jam 6 pagi waktu itu baru habis tuh bubur bang, 1 mangkok tuh, ya kan? 1 mangkok baru habis. Setelah makan dia ngomong bang, mata aku kok gelap bang katanya. Gitu. Mata aku kok gelap pak katanya. Gelap gimana sih neng? Orang matahari udah keluar, saya bilang gitu bang. Penasaran saya bang waktu itu. Jadi penasaran saya bawalah keluar. Itu pada waktu itu matahari udah nyorot bener bang. Keluar tuh, matahari udah keluar, saya bilang. Tapi masih gelap pak katanya. Masih gelap. Saya heran bang, saya udah mulai panik di situ bang. Udah mulai panik lah. Heran saya, kok masih gelap juga gitu kan. Saya dudukin, saya bicara istighfar, saya suruh istighfar beginilah semacam sebisa saya lah bang gitu kan. Sebisa saya lah pokoknya. Setelah jam 8, pas saya lihat jam itu jam 8 bang. Pak, badanku lemes katanya. Lemes, bawa ke dalam rebahin. Saya bawa bang ke dalam gitu. Jam 8:30 saya udah rebahin. Dia nanyain anak-anak mana pak, kata gitu. Panggil tuh anak-anak dua-duanya kan nih. Mama kamu mau ngomong sama kamu, bilang gitu. Ya katanya pak, aku titip ya anak-anak. Loh kamu jangan ngomong gitu dong, emang kamu mau kemana? Saya bilang gitu kan. Ya pokoknya aku titip deh pak anak-anak. Itu bang. Terus pas 8:30, jam 9 kurang lah bang waktu itu. Itu yang ngobatin istri saya. SMS bang. Pada waktu itu masih pakai SJ kalau nggak salah itu bang. SMS saya. Oke. Kenapa istri kamu mas? Katanya gitu, katanya ngobatin. Padahal saya nggak ngasih kabar. Nggak ngasih kabar saya bang, pada waktu itu. Tapi dia SMS duluan. Kenapa istri kamu? Itu yang saya kaget. Saya jawab sakaratul maut nih. Saya bilang gitu. Sakaratul maut. Bacain Yasin, bacain surat Yasin. Saya baca bang. Itu orang udah ngumpul bang. Udah ada yang meluk istri saya, dar istighfar lah begini lagi itu. Ya Allah. Pada waktu itu saya udah nggak bisa ngomong apa-apa saya bang. Pada waktu itu yang ada aja, ya gimana ya bang? Gue bakalan kehilangan, tuh bang. Gue pasti kehilangan ini, saya bilang gitu. Pas jam 9:03 bang, innalillahi, istri saya. Dan pada saat itu saya sempat ngamuk bang. Iya, sempat ngamuk lah. Pokoknya apa aja itu, kepala saya jedotin di tembok, saya jedotin di lemari. Itu saya katanya sambil teriak apa bang? Gua kagak terima, gua nggak terima. Sambil teriak begitu saya bang. Di alam sadar saya tuh. Setelah itu saya sadar ditindihin badan saya itu udah 6 orang bang. Udah ditindihin 6 orang saya baru sadar pada saat itu. Udah ngos-ngosan, udah ngiler lah, udah ibaratnya begitulah gitu. Pas sadar gitu.
Pas saya dalam keadaan sadar, saya telepon keluarga di Jawa, Bang. Udah, lu nggak usah pada kemari. Saking kesalnya saya, Bang. Lu nggak usah pada kemari. Istri gue sudah meninggal. Jadi nggak sopan saya sama mertua, Bang. Oh, Iya, karena pada waktu itu pada sakitnya, saya telepon suruh kemari nggak pada kedatang, Bang. Gitu. Begitu meninggalnya saya telepon, udah lu nggak usah pada kemari semua. Istri gue udah meninggal, gitu. Akhirnya di situ ya, lu tenang, kata tetangga, lu tenang, lu banyak istighfar aja, lu banyak istighfar, memang udah takdir lu, dibilang gitu katanya, Bang. Terjadilah itu, orang-orang tuh pada ngumpul, Bang, pada nyelawat lah. Tiba-tiba itu saya kaget, Bang. Itu yang ngobatin dia datang, Bang. Datang nyelawat ke istri saya, yang ngobatin dia. Tahu-tahu bisikin di telinga saya, Pak, maaf, kita kalah. Si bunda tadi. Si bunda tadi. Ya. Pak, maaf, kita kalah, dia bilang gitu. Nggak apa-apa, Bun, mungkin emang udah takdir saya bilang gitu kan. Saya harus seperti ini, saya bilang gitu. Nah, kemudian dikremasi, dimandiin, dibungkus, dibawalah, Bang, ke Jawa. Jadi dimakaminnya itu di Jawa, Bang. Oh, jadi nggak dimakamin sini? Nggak, jadi dimakamkan di Jawa itu, pakai ambulan. Berangkatlah kita jam 1, Bang, jam 1 siang. Berangkatlah ke Jawa, sampai pertengahan ya daerah-daerah Garut lah, gitu kan. Anak saya muntah-muntah, Bang. Waktu itu saya, ponakan saya, anak saya 2, sama mamangnya dia yang dari Jawa, gitu, ngawal ambulan, gitu. Pertengahan jalan sampai di Garut lah kalau nggak salah, anak saya muntah-muntah, nggak terbiasa naik mobil jauh kan, gitu kan. Akhirnya kita nerusin, pas sampai Jawa itu kalau nggak salah jam 3 pagi, Bang. Sampai Jawa jam 3 pagi pada waktu itu, sampai Jawa ya. Jawa. Gunung Kidul, Bang. Oh, Gunung Kidul. Ya. Pada waktu itu orang udah banyak, Bang. Jam 3 pagi udah banyak orang. Udah siap penyambutan lah, gitu kan. Begitu turun dari ambulan, anak saya ada yang budehnya meluk lah, tetangga meluk. Saya dipeluk mertua lah, katanya, yang sabar ya kamu, gitu. Akhirnya pagi datang disolatkan lagi. Setelah disolat lagi dimakamkan, Bang. Dimakamkan. Pada waktu itu saya megang, kalau nggak salah saya megang Al-Quran, Bang. Pada waktu itu saya sumpah di atas makam itu. Saya sumpah di atas makam, di atas Al-Quran. Saya bilang, ini orang kalau belum dapat maaf dari kedua anak gua, nggak bakalannya dia langsung mati. Jadi kembang balik lah, saya bilang. Itu, Bang, yang namanya pohon bambu ujungnya itu ngegulung di atas kepala saya, Bang. Asli, itu murni, Bang. Itu ngegulung di atas kepala saya, Bang. Ngegulung lah di atas kepala saya. Kayak seolah-olah sumpah saya akan dikabul gitu, Bang. Gitu. Kalau ibaratnya ya mungkin ceritanya sampai sini aja, Bang. Gitu. Sampai sini aja gitu, sampai setelah dimakamkan aja gitu. Oh, gitu. Jadi kalau tadi kan di awal Pak Furqon ini bisa menjadi seorang praktisi nih. Ya. Itu gimana tuh? Dari kejadian ini apakah bisa langsung ada keanehan atau mendalami sendiri? Saya pada waktu itu ya, Bang, ya, setelah istri saya meninggal, saya ngeduda 3 tahun. Disitulah saya jalanin menjadi seorang praktisi. Saya jalanin, saya terima warisan dari para leluhur. Saya pada waktu itu saya puasa 41 hari, Bang. Gitu. Puasa 41 hari, maka jadilah saya seorang praktisi gitu, Bang, sampai sekarang gitu loh. Gitu, sampai sekarang gitu. Ya sempet sih ngobatin berapa orang gitu lah, yang disantet lah, yang inilah, ya udah macam-macam kan. Gitu. Ya. Jadi banyak yang berobat ke Bapak yang kena misalnya santet, pelet, apa-apa kayak gitu. Ada, Bang, ada aja itu. Banyak sih enggak, cuman ya kita kan baru memulai lah gitu kan. Ya adalah beberapa orang lah yang disantet kakinya udah habis-habisan lah, jual motor lah, jual apa, akhirnya datang ke saya. Alhamdulillah, Bang, bisa usaha kembali gitu loh. Iya. Emang niat saya kan
gue mau nolong orang gitu. Tanpa embel-embel harus mahar sekian, enggak saya. Oh Gitu. iya, jadi berapa aja seikhlas semampunya orang itu, Betul, Bang, Pak betul. Furkon ya. Betul. Iya, jadi penonton kita juga nih banyak nih Pak, apa namanya, orang yang pengen berobat, nanya berobat gitu. Mungkin nanti bisa hubungin Pak Furkon aja kali. Insya Allah bisa bang, insya ya, Allah. di Pondok Gede. Iya betul. Sekarang lah. Nah, ini nasib si A ini gimana nih Pak? Akhirnya. Oh, gitu. Nih belum diceritain nih tadi. Mungkin kelewat kali ya. Iya. Gitu. Jadi nasib si A begini bang. Setelah istri saya meninggal, saya jadi praktisi. Oke. Pertama itu yang meninggal ibu mertua. Pertama nih sakit, sakit lah ya, ibu mertua sakit. Dapat setahun kemudian, nah dia bang sakit-sakitan. Bener apa kata sumpah saya di makam itu bang. Sakit, sembuh, pulang. Setelah di rumah sakit lagi, kembali lagi ke rumah sakit. Begitu terus bang, selama saya 2 bulan lah, selama saya alami, gitu. Dia sempat terakhir kali pulang dari rumah sakit dia ngomong gini sama saya bang. Pada waktu itu panggilan saya kan Dagul bang, panggilan akrab lah gitu ya. Gul, temenin gua dong, tidur di rumah gua, dia bilang gitu bang. Terakhir kali dia ngomong gitu sama saya bang. Terus saya jawab, bos, saya bilang situ aja nggak berani tidur di rumah sendiri, apalagi saya, bukan rumahnya, kan saya bilang gitu bang. Bener kan ngomongan saya gitu. Nah setelah itu dia masuk rumah sakit lagi bang. Dan waktu itu bos saya dinas ke Bandung, saya sempat nginep ya di hotel lah setelah di Bandung. Dapat kabar saya bang dari temen, bos Sablon meninggal bang. Nah pada waktu itu saya senang banget bang. Saya sampai ucap alhamdulillah gitu. Saking saya itu ya boleh dibilang dendam lah. Iya. Sempet boleh dibilang nyimpan dendam itu beberapa tahun. Berarti meninggalnya diawali dengan sakit dulu. Sakit dulu bang, sakit, masuk rumah sakit dalam 2 bulan itu rumah sakit terus bang. Gitu. Jadi dia kalau tidur di rumah itu banyak yang ganggu bang. Mungkin ya dari pesugihan-pesugihan dia gitu. Yang ganggu. Nah setelah meninggal, pada waktu itu bapak mertuanya meninggal bang. Ya setelah bapak mertuanya meninggal baru dah kita tenang bang. Jadi ibaratnya dendam saya terbalas lah. Oh, jadi gini Pak Furkon, ini Pak Furkon mengetahui kalau si A ini melakukan pesugihan atau seperti apa yang bisa memakan tumbal atau mengambil tumbal dari orang-orang terdekatnya, itu dari mana Pak? Pada waktu itu kan pertengahan cerita tadi istri saya bilang saya ditiup sama dia gitu loh. Itu. Jadi keduanya dia datang sama putri itu. Saya tak, yang namanya saya mistis itu ya bang, pengalaman saya dari kecil. Karena mbak saya juga orang bisa. Orang bisa juga. Jadi berarti gitu. Setiap korban-korbannya ini ada harus ditiup sama dia. Ya betul bang, harus ditiup. Kayak dia kayak anaknya. Ya kayak modelnya ngenalin bang, ini tumbal berikutnya gitu. Kalau bahasa gaibnya ini korban berikutnya gitu. Itu kan udah ada catatannya semua. Setelah saya jadi praktisi saya tahu semua bang gitu. Gitu. Nah untuk hartanya sendiri habis bang, gak ada yang megang. Setelah dia meninggal habis semua, mobil, motor, rumah habis semua. Tinggal 1 rumah sekarang ditinggalin istrinya sama anaknya. Rumah 3, mobil 1, motor banyak, habis semua setelah dia meninggal. Itu yang namanya dibilang duit jin dimakan setan lah bang. Iya. Nah kalau untuk istri Pak Furkon sendiri itu kan mengalami di perut ya bang. Iya betul. Itu nggak ada, mohon maaf nih, misalkan atau biasanya kan yang saya tahunya ada beling lah atau apalah, paku lah di dalamnya kayak gitu. Itu cuma ini aja ya. Cuman ya dianya aja, jin pesugihannya itu yang masuk ke perut bang. Itu
katanya ngobatin. Pada waktu itu kan saya belum jadi praktisi, Bang. Katanya ngobatin itu ya itu jinnya yang masuk katanya. Jadi merusak anggota badan kayak model jantung, terus paru-paru diacak-acak lah sama dia. Itu katanya ngobatin. Makanya dibilang sempat nyelawat lah. Saya juga kaget dia datang nyelawat. Sampai bisikin kita kalah. Jadi kayak orang berperang lah, Bang. Iya. Padahal itu awalnya Pak Purkon ini dengan si A ini kan berteman ini ya, berteman akrab ya. Bukan ya, akrab lagi, Bang. Istilahnya udah kita bantu, udah dia nggak punya apa-apa, kita bantu, kita apa ya istilahnya kita kasih tempat betul, gitu. Bang. Ya gimana? Bukan akrab lagi lah, Bang. Kopi aja kadang kita join, rokok aja kita join. Zaman dulu yang namanya nongkrong, rokok aja kan join, Bang. Kopi bener. Join. Ya saya begitu juga. Kehidupan kita, Bang. Pada waktu bujang itu. Gitu. Nongkrong bareng, main gitar bareng. Apa kurangnya kita sebagai teman kan gitu. Iya. Sampai tega-teganya dia. Tapi saya gitu. Pak Furkon nggak pernah main nih waktu dia udah punya rumah, udah istilahnya udah mewah lah ini, udah punya harta kekayaan yang banyak gitu. Waktu itu Pak Furkon nggak pernah main ke rumahnya? Nggak pernah, Bang. Saya pada saat itu udah mulai jauh sama dia. Itu sampai tahlilan anaknya saya datang dapat sejadah, saya buat keset, Bang. Kagak saya pakai sholat. Saking saya udah taunya siapa dia gitu. Sejadah saya buat keset. Loh, saking saya udah taunya. Enggak, Pak. Saya pikir enak aja. Iya kan? Lu udah ngambil bini gua, masa harus gua pakai sholat? Gitu. Berarti enakan lu dalam batin saya gitu. Saking mungkin saya disebut ya dendam lah, Bang. Nyimpen dendam lah gitu. Tuh. Sampai sejadah saya jadiin keset. Gitu. Saking dendam saya. Makanya begitu dengar dia meninggal, alhamdulillah, girang bener, Bang. Iya. Selesai tugas saya. Tapi nih Pak, si A ini meninggalnya bukan karena Bapak dengan dendam yang mau meledak di dada gitu. Akhirnya Pak Furkon melancarkan dengan yang hitam lagi gitu. Maksudnya entah itu diguna-guna atau diguna-guna, maksudnya dikirim jin lagi ke dia atau gimana gitu. Enggak, Bang Alek. Saya cuman emang saya dendam ya. Tapi saya untuk menjatuhkan dia itu saya nggak menggunakan ilmu hitam, Bang. Saya hanya doa. Hanya doa, berpasrah diri kepada Allah. Apapun yang terjadi, ya itulah yang terjadi. Saya bilang. Karena saya mungkin menyimpan rasa sambil berdoa itu saya ada rasa tangis di batin saya kan. Kenapa saya berumah tangga sedang enak-enaknya dipisahkan dengan seperti ini? Gitu. Jadi saya itu berumah tangga 12 tahun, Bang. Dipisahkan hanya dengan jin. Hanya dengan jin pesugihan. Ya mungkin saya berdoa pasrah diri kepada Allah. Ya mungkin doa saya menggetarkan istananya Allah. Ya tumbanglah semua, Bang. Ya, pastinya hancur, sedih semua, Pak. Ya. Udah. Sekarang bayangin aja, Bang. Rumah tangga lagi enak-enaknya. Istri dimakamkan di kampung. Anak tinggal di kampung, nggak boleh dibawa ke Jakarta sampai sekarang. Coba Bang bayangin. Gimana hancurnya saya. Sudah berpisah sama istri, dipisahkan lagi sama anak juga ya. Sampai sekarang belum pernah ke Jakarta. Pada waktu itu anak saya yang kecil umur 2 tahun, yang gede 4 SD. Berarti kalau sekarang umurnya udah 23-an lah, Bang. 23 tahun. Ya, makanya dia minta ke Jakarta, dia mau habisin anaknya ini. Sampai sekarang saya nggak turutin, nggak pernah saya kirim ongkos. Saya takut omongan dia terjadi benar-benar, Bang. Itu. Jadi anak saya ini dendam juga. Dia mau ngabisin anaknya lah, gitulah. Dia pernah WA ke saya, Pak, kirim saya ongkos, saya mau habisin tuh anaknya sekali.
Sampai sekarang nggak pernah saya kirim uang. Saya takut dia datang kemari ngabisin negara hukum. Itu Bang. Sampai dia ngomong gitu anak saya itu. Berarti ini masih komunikasi ya? Tahu Masih nggak? Bang, alhamdulillah ya? masih lewat WA masih. Mm-mm. Tuh. Yang laki nih, yang pertama. Tuh makanya saya nggak, paling saya ngirim ke adiknya Ya. untuk uang jajan lah sekolah. Ntar abangnya baru dikasih gitu. Saya takut saya kirim ke abangnya semua. Dia beli tiket Nah, berangkat ke Jakarta. berangkat ke Jakarta. Saya takut itu. Betul, keluarganya ini masih banyak Pak ya? Masih banyak alhamdulillah. Maksudnya kayak anaknya, istrinya masih ada sampai sekarang. Masih kita masih ngobrol sama anak dan istri. Itu walaupun kita punya dendam, kita tetap santun, tetap kita piara. Kalau ketemu, nggak ada, ibaratnya di wajah ini nggak ada rasa benci sama dia. Iya. Tetap seperti biasa. Gitu. Tapi rumahnya masih rumah yang dulu di tempat Masih yang dulu udah dijual, cuman dia bikin rumah lagi di sampingnya. Garasi mobil dibikinin rumah sama dia. Karena rumahnya udah habis, semua tinggal itu doang. Oh, lebih kecil lagi. Iya. Lalu setelah dia meninggal rumahnya habis semua hartanya. Gitu. Tapi Pak Furkon sendiri nggak pernah ngeliat nih yang si Dewi, apa namanya, Dewi Ular atau Putri Ular tadi Pak Furkon bilang. Kalau saya mungkin lebih enak di ininya nyebutnya Dewi Ular lah atau apalah kayak gitu ya. Selama saya jadi praktisi itu ya Bang, saya itu nggak pernah lihat Bang. Nggak pernah lihat. Seringan saya lihat itu kuntilanak Bang. Di rumahnya itu, yang rumah tingkatnya itu, kamar khusus lah itu. Seringan kuntilanak yang di situ. Tapi kalau untuk Dewi Ularnya saya belum pernah lihat. Cuma istrinya aja. Cuman istri saya aja ketika itu datang ke dia gitu, sama dia itu datang. Itu aja. Apa enggak dia pesugihan kuntilanak itu kan lebih serem lagi Pak. Lebih seru lagi. Ya kalau misalnya dia pesugihan kuntilanak gitu kan korbannya bisa lebih banyak lagi biasanya kayak gitu kan. Biasa aja begitu. Tapi ya gimana? Itu adanya Bang. Iya. Ya istri saya ngasih tahu dia datang keduanya itu sama Putri Ular. Dewi Ular itu. Ya. Jadi mungkin kalau kuntilanak itu hanya mampir Bang. Gitu. Lewat mampir gitu aja. Kebiasaan itu seperti itu biasanya. Gitu. Oke. Tapi sekarang Pak Furkon sudah move on nih ya, udah dari semuanya. Alhamdulillah. Saya cuman ya kalau saya lagi sekarang nih ya, selama saya bujangan, selama saya dengan duda itu, kalau saya lemari udah kosong baru saya nyuci Bang. Di situ saya mulai teringat Bang. Ternyata susah juga hidup bujangan ya. Lebih baik punya istri, hidup tinggal make kan, pakaian rapi. Lah ini harus nyuci dulu, diska dulu baru dipakai. Makanya ngeduda 3 tahun ya, cepet-cepet lah cari istri. Alhamdulillah itu. Setelah 3 tahun saya dapat istri gitu. Oh sekarang sudah beristri lagi. Sudah beristri dan punya anak 1 Bang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan dengan istri yang sekarang sampai tua ya Pak ya. Amin, bahagia amin, sampai. amin Bang, amin. Mudah-mudahan gak ada yang ganggu lah. Ya gitu juga harapan saya gitu Pak. Enggak, jangan amit-amit lah Pak ya. jangan sampai lah yang kayak gitu lagi. Gitu. Oke, Pak Furkon. Mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton di rumah Pak Furkon sebelum kita akhiri podcast kita. Ya kalau saya sih pesannya ya Bang ya, 1 jaga etika Bang. Itu aja, jaga etika, perbanyak akhlak, dan jangan sekali-kali itu cari kekayaan dengan cara pesugihan. Itu aja ya, pesan saya. Oke. Tuh teman-teman ya, jangan sekali-sekali kita bersekutu dengan setan lah. Kayak gitu mungkin intinya betul, Pak Furkon ya. Oke Pak Furkon, terima kasih. Nah JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Pak Furkon. Jangan lupa support selalu channel Jejak Backpacker dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman mistis yang menarik untuk diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian di nomor WhatsApp
di 0852 12345683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Furkon, terima kasih buat Sama-sama, waktunya, Pak. Pak Furkon. Ya. Sampai jumpa.